Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab Fikih Sunnah ya. Dan minggu kemarin kita sudah membahas puasa-puasa yang dilarang dan puasa-puasa yang disunnahkan. Dan terakhir kemarin kita membahas bahwa seseorang yang melakukan puasa sunnah ketika dia ingin berbuka dari puasa itu, maka hukumnya mubah, boleh. Orang yang melakukan puasa sunnah di pertengahan jalan dia ingin berbuka, maka tidak jadi masalah dan tidak ada dosa bagi dia, kecuali orang-orang yang sengaja berbuka ketika dia melakukan puasa yang wajib. Kalau puasa yang wajib dia berbuka, maka dia berdosa. Tapi kalau puasa sunnah dia berbuka, maka tidak jadi masalah, boleh. Terutama dalam keadaan-keadaan misalkan ya, dia itu memenuhi panggilan makan, undangan, ataupun keadaan-keadaan yang lain yang serupa daripada itu. Contohnya Rasulullah SAW pernah meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, "Sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa'atani huwa wa ashabuhu." Abu Sa'id Al-Khudri pernah membuat makanan. Makanan itu dibuatnya untuk rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma wudi'at ta'am qala rajul minal qaum inni shaim. Ketika makanan itu dihidangkan, lah diadar pemakan ini, ada salah seorang di antara mereka itu nyebut, aku puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'akum akhukum wa takallafa lakum. Sesungguhnya saudara kita ini yang lahmut makanan tadi sudah mengundang kalian dan dia sudah repot-repot untuk membuat makanan ini ya. Aftir wasum yauman makanahu. Maka Rasulullah SAW itu menyuruh rombongan yang puasa sunnah tadi, berbukalah, hargai orang yang sudah membuat makanan ini, nanti puasa lagi di hari yang lain. Artinya diganti puasa sunnah itu di hari yang lain. Jadi faqad zahaba aktsar ahli ilm ila jawazil fitr liman shama mutatawwi'an wastahabbu lahu qada' dzalikal yaum. Dalam mazhab Imam Malik disunnahkan mengganti puasa yang kita itu berbuka dari puasa sunnah itu. Jadi misalkan kita nih ya berpuasa di hari Senin. Nah, di hari Senin itu kita niat berpuasa dikarenakan memang salah satu puasa sunnah hari Senin kan. Tahu-tahu di hari Senin itu kita diundang makan. Ada undangan walimah, orang nikah. Dan kita berbuka. Maka disunnahkan langsung di hari Selasanya itu ganti puasa hari Senin yang kita tinggalkan tadi.
Dan ini pendapatnya Imam Malik, bahwa puasa sunnah yang digugurkan berbuka, ya, disunahkan diganti di hari yang lain. Jadi seperti itu. Kalau kita nak puasa, tetap nak ngotot puasa misalkan, kemudian hidangan makanan itu tidak ada kita makan, boleh tidak? Boleh juga, tidak ada berdosa, ya. Apalagi misalkan keadaannya pemakan toh dikit, orangnya banyak, nah, maka kita lebih memilih untuk melanjutkan puasa kita, itu tidak jadi masalah, ya, itu tidak jadi masalah. Jadi di hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan as-shaim al-mutatawwi' amir nafsahi. Sesungguhnya orang yang berpuasa sunnah itu dia bisa mengontrol dirinya, entah dia ingin berbuka atau melanjutkan puasanya, terserah. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib kita nak berbuka pun tidak boleh. Jelas ya? Nah, di bulan Ramadan misalkan ada orang nikah di siang hari, tidak boleh kita datang, kita puasa, ya, di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan puasanya wajib. Tapi kalau puasa sunnah, nah kita yang mengontrol, kita yang mengatur, kita nak berbuka atau tidak, terserah. Allah memberikan pilihan kepada kita. Insya'a shoma, insya'a aftar. Kalau ingin berbuka, kalau ingin puasa, lanjutkan puasanya. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pembahasan selanjutnya adalah masalah adab berpuasa. Adab dalam melakukan puasa. Yustahab lis-shaim an yura'i fi siyamihil adab. Orang yang melakukan puasa disunnahkan memperhatikan beberapa poin-poin adab. Poin yang pertama, disunnahkan untuk melakukan sahur. Faqad ajma'at al-ummah ala istihbabihi. Makan sahur hukumnya sunnah. Kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dak pepe. Kalau ditinggalkan dak pepe, dak ada berdosa, ya. Tapi makruh. Dari Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah SAW. Beliau pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata, tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barokahnya, ya, ada barokahnya. Makanan secara keseluruhan itu berkah Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan secara keseluruhan itu adalah berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika perintah makan di waktu sahur, barokah itu menjadi berlipat ganda. Ya, barokah itu menjadi berlipat ganda. Terutama makan sahur itu dilakukan di waktu ayam itu berkokok waktu sahur kan. Nah, itu malaikat itu mendoakan, ya, malaikat itu mendoakan. Makanya disunahkan ketika ayam berkokok kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan kalau kalian itu mendengarkan siyahudik, kalau kalian mendengarkan suara ayam berkokok, maka mintalah fadilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta fadilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berdoa apa saja. Dan makan sahur ini kita lakukan dalam keadaan itu. Ya, di waktu itu ayam-ayam itu biasanya berkokok.
Dan memang malaikat itu turun untuk mengabulkan doa, bukan mengabulkan ya, mengangkat doa orang-orang yang melakukan tahajud. Ya. Ini waktu sahur. Alaikum bihadza sahur. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, makanlah sahur. Fa innahu huwal ghada al mubarak. Sesungguhnya sahur itu adalah makanan yang berkah. Apa bentuk keberkahannya? Keberkahan orang makan sahur itu, dia menjalani hari-hari puasanya dengan keadaan yang kuat. Ya, orang yang makan sahur, salah satu berkahnya adalah ketika dia menjalani hari-hari puasa, badan dia itu kuat, tidak ada lemes. Itu salah satu keberkahan makan sahur. Ya. Dan kebalikannya, orang-orang yang tidak melakukan sahur, orang-orang yang tidak melakukan sahur, maka dia akan merasa kesulitan untuk berpuasa. Ngapain? Lemes. Ketika dia bangun, misalkan ya, orang tidak sahur ini kan indikasinya telat bangun, bangunnya telat. Ya, maka misalkan kalau dia bangunnya misalkan jam 7 dalam keadaan dia berpuasa, itu langsung lemes itu. Berbeda dengan orang yang makan sahur. Ketika dia makan sahur, setelah dia makan dia akan menunggu waktu subuh. Setelah makan waktu subuh dia akan melanjutkan hari-harinya dengan membaca Al-Quran, membaca zikir, dan melanjutkan kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Itu salah satu berkah makan sahur. Makanya para ulama juga menyebutkan, kalau kita ingin melihat keberkahan kita dalam satu hari, kita nak nengok hari kita itu berkah tak? Maka lihatlah waktu pagi, waktu subuhnya. Kalau waktu subuhnya itu kita molor, maka sudah dipastikan hari kita itu kurang berkah, tidak ada berkah. Ya. Tapi kalau misalkan kita di waktu itu membaca Al-Quran, kemudian membaca zikir, ya, apalagi setelah makan sahur tadi kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan itu, maka insya Allah hari kita itu akan lebih barokah. Ya, akan lebih barokah. Hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, as-sahur barakah fala tad'uhu. Sesungguhnya makan sahur itu berkah, maka janganlah kalian tinggalkan. Walau an yajra ahadukum jur'atal ma. Walaupun kalian itu hanya meminum beberapa teguk air saja, ya, itu sudah disebut sahur. Kita minum beberapa teguk air saja, itu sudah disebut sahur. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala al-mutasahhirin. Sesungguhnya Allah itu dan para malaikat mendoakan orang-orang yang melakukan sahur. Nah itu tadi salah satu berkahnya, malaikat itu berdoa untuk orang-orang yang sahur, dan juga Allah memberkahi orang-orang yang sahur. Ya. Kapan waktunya? Waktu sahur itu kapan? Nah ini ya, para ulama menyebutkan waktu sahur min muntasafil lail ila tulu'il fajri. Disunnahkan melakukan sahur, boleh melakukan sahur mulai dari pertengahan malam. Mulai dari pertengahan malam. Sampai kapan? Sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Ya. Wal mustahab ta'khir. Tapi dianjurkan untuk mentakhir. Takhir itu artinya diulur, diundur sampai mendekati azan subuh. Ya. Jadi kita harus atur kapan masaknya, ya. Kalau siung kita galakan jam 2. Siung sahur kita di sini biasanya jam 2 pagi. Nah, itu untuk yang belum ada masak sama sekali. Belum masak sama sekali.
Kalau sudah masak barangnya misalkan lade hanya siap makan, ya, maka makanlah itu mendekati waktu subuh. Ya, Rasulullah SAW itu menyebutkan antara sahur dan waktu subuh itu sekitar 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat itu berapa menit kira-kira? Baca Quran 60 sampai 100 ayat itu berapa menit kira-kira? Antara 20 sampai 30 menit. Nah, berarti kalau subuhnya setengah 5, kita sahur jam 4. Mulailah jam 4 itu untuk makan sahur. Ya. Nah, itu diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai waktu azan. Sampai waktu azan. Kalau di jadwal-jadwal kita itu ada imsak, benar tak? Ada imsak, ada waktu subuh. Imsak di situ apa maksudnya? Imsak di situ maksudnya ini ada dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Imsak di situ maksudnya adalah memberikan batas. Dikarenakan puasa itu mulainya dari awal waktu subuh. Awal waktu subuh azan subuh. Subuh. Kalau di azan subuh itu kita agak makan, mazhab Syafi'i agak keras di sini. Agak ketat. Kalau kita makan posisinya azan batal puasa. Ya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu diberikan jeda beberapa menit sebelum azan subuh itu mulut kita lah bersih. Mulut kita lah bersih. Tapi ada hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah ditanyakan, ya, seseorang laki-laki ketika azan, laki-laki itu masih mengunyah makanannya. Ya, laki-laki ini masih mengunyah makanannya ketika azan subuh. Ya, kemudian Rasulullah SAW itu menyebutkan, selesaikan makanan yang ada di mulut itu. Yang di mulut itu diselesaikan. Setelah diselesaikan sudah, jangan dilanjutkan lagi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ketika azan, kita berhentilah ketika azan itu. Kalau ada sisa-sisa di mulut, maka langsung selesaikan. Ya. Jadi tidak ada langsung otomatis batal. Ya, tidak ada langsung otomatis batal. Jadi seperti itu. Dan ana lebih condong ke pendapat yang kedua. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i harus ada jeda antara waktu imsak dengan waktu subuh. Ya. Waktu imsak dengan waktu subuh. Dan praktek ana lakukan sendiri adalah ketika azan subuh itu, ya, masjid di sini azan, aku baru ngambil air minum yang terakhir itu. Gelas terakhir untuk minum. Nah itu. Ya. Menandakan bahwa inilah gelas terakhir minum sahur. Jadi ketika azan subuh itu kita minum sahur lagi, insyaallah tidak jadi masalah. Setelah azan jangan minum lagi, batal kalau setelah azan kita minum. Ya, jadi seperti itu. Jadi sunnahnya adalah mengulur waktu sahur sampai mendekati waktu subuh. Kemudian asyak fi tulu'il fajri. Bagaimana kalau misalkan orang itu ragu-ragu, ini nela waktu subuh lom. Ya. Apalagi misalkan mati lampu. Ya. Zaman kita ini kan mudah, zaman ada jam. Gitu ya. Bahkan jam ini kan selalu berubah. Dulu kita kajian mulai jam 4 karena asarnya itu jam 3 lewat 15 menit. Sekarang kita mulai kajian jam 4 kurang 40. Artinya semakin ke atas kan, rotasi waktu itu berubah. Ya. Maka bagaimana misalkan dalam keadaan kita itu mati lampu, masjid tak berbunyi, siung tak ada, kemudian dalam keadaan mendung. Mendung kan kayak gelap. Benar tak? Ya. Kayak gelap. Kemudian
Kita tidak tahu apakah ini sudah waktu subuh atau belum. Kita tidak tahu. Ya. Maka dalam keadaan itu, ya, diperbolehkan kita itu untuk melakukan sahur sampai kita betul-betul yakin bahwa ini sudah waktu subuh. Ya. Sampai kita itu betul-betul yakin ini sudah waktu subuh. Kalau kita sudah yakin ini waktu subuh, maka jangan sahur lagi. Ya, jangan sahur lagi. Tapi kalau kita masih ragu, nih las subuh lum, kayak elum, sahurlah, makan sahurlah, tidak jadi masalah. Ya, setelah sahur sudah selesai, tinggalkan. Jadi seperti itu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Makan dan minumlah kalian sampai kalian itu betul-betul yakin masuknya waktu subuh. Sampai kalian betul-betul yakin. Jadi kalau ragu-ragu, sahurlah terus. Ya. Tapi jangan dibuat-buat ragu-ragu. Kalau jendilo semua ditutup baik, matahari lah terang di luar, ditutup baik lah. Jadi kayak gelap di dalam rumah itu. Ya, ini muat-muat. Tidak boleh seperti ini. Ya. Kalau ragu-ragunya itu betul-betul keadaannya membuat kita itu ragu-ragu, maka sahurlah. Qala rajulun li Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, kul masyakakta hatta la tasyuk. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku sahur, tapi kalau aku lah ragu lah masuk waktu nih, kayaknya lah masuk, maka aku tinggalkan. Maka Ibnu Abbas nyebut, makan kalau engkau masih ragu sampai engkau yakin ini waktu subuh, maka tinggalkan. Ya, maka tinggalkan. Jadi ketika kita yakin sudah masuk waktu subuh, maka tinggalkan makanan. Kalau kita ragu-ragu lah masuk atau lum nih, lah masuk atau lum ini, kemudian perut itu lapar, lum sahur sama sekali, maka sahurlah. Ya, sahurlah. Setelah sahur baru diselesaikan. Atau lanjutkan dengan puasanya. Bahkan ini Imam Nawawi pernah berkata, ittafaqa ashabu asy-Syafi'i ala jawazil akli lisyak. Orang yang ragu-ragu, inilah masuk waktu subuh atau belum, ragu-ragu dia, maka dia boleh makan sampai dia betul-betul yakin ini sudah masuk waktu subuh, ya. Sampai dia betul-betul yakin ini sudah masuk waktu subuh. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua, nyalain lampu ini. Sunnah yang kedua, ta'jil al-fitr. Ta'jilul fitr artinya menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Lihat syariat Allah Subhanahu wa taala itu sayang kan kita ya. Jadi sahur dihuro ulur waktunya sampai di ujung waktu, berbuka disuruh cepat. Ya, itu salah satu bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dikarenakan itu memang mempermudah. Ya. Maka sunnah yang kedua adalah mempercepat berbuka, tapi melawak tua. Jangan kalau mempercepat berbuka jam 5 misalkan, bukan. Ya. Mempercepat berbuka itu ketika sudah waktu berbuka langsung berbuka, jangan diulur-ulur. Ya, jangan diulur-ulur. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dari Sahal bin Sa'ad, la yazalu nas bi khair ma ajjalul fitr. Sesungguhnya orang itu masih dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Ya. Menyegerakan berbuka.
Maka kalau orang itu menyegerakan berbuka, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebalikannya, orang-orang yang mengulur-ngulur waktu berbuka, dia mendapatkan makruh, ya, sesuatu yang makruh. Ada seorang laki-laki ketika itu dia berada di atas bukit. Laki-laki ini berada di atas bukit, ya. Kemudian dia melihat rombongan Rasulullah SAW di bawah bukit itu sudah berbuka puasa. Lah berbuka puasa yang di bawah bukit ini, ya. Kemudian dia berkata, laki-laki yang di atas ini, wahai Rasulullah, agi ade materinya, ya. Menditingok dari atas kan posisinya agi terang. Kalau kita nengok dari atas, ya. Tapi Rasulullah SAW ketika itu melihat matahari dari bawah itu sudah tenggelam. Maka Rasulullah SAW itu menyuruh laki-laki itu untuk turun dan berbuka, percepat berbukanya, ya, untuk turun dan berbuka, gitu. Kemudian disunahkan juga takjilul fitr, berbuka itu dengan sesuatu yang ringan dan yang manis, ya. Disunahkan untuk berbuka dengan sesuatu yang ringan dan yang manis terlebih dahulu. Terutama makanan Rasulullah itu adalah kurma. Kurma itu manis, ya. Fa illam yajid fa'alal ma. Kalau dia tidak ada kurmanya, maka berbukalah dengan air putih minimal. Berbukalah dengan air putih. Dari Anas, Rasulullah SAW ketika dia berbuka menggunakan rutobat, kurma-kurma yang mudah. Qabla an yusolli, sebelum beliau melakukan salat. Jadi sebelum salat itu berbukalah dulu. Jadi kan kadang-kadang kita kan dibenturkan nih, oh berarti kan lebih mementingkan makanan daripada sholat. Bukan. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan untuk berbuka dahulu, kemudian baru sholat, ya. Rasulullah SAW menganjurkan untuk berbuka terlebih dahulu baru sholat. Makanya berbukanya dengan yang ringan-ringan, ya, berbukanya dengan yang ringan-ringan. Fa illam takun fa'alat tamarat, kalau dak ada kurma muda, pakai kurma tue. Kurma muda ini rasa ai tu ge ade, ya, ai macam kelapa tu ge ade dia. Kalau dak ada kurma muda, kurma tue, ya. Kurma tue itu memang lemak macam dudol makannya. Kalau dak ada dua-duanya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam minum beberapa teguk air. Ini iftar namanya. Berbuka yang disunahkan Rasulullah itu yang seperti ini, dengan sesuatu yang ringan dan yang manis, ya. Orang-orang kita sekarang itu kadang-kadang muat gambar yang manis-manis itu es buah, es campur, ya, limus dan lain-lain sebagainya. Maka yang manis di sini adalah buah-buahan. Kalaupun buah itu dibuat es campur, ada jadi masalah. Agak dapat sunnahnya, ya, agak dapat sunnahnya. Tapi kalau misalkan es dawat, ada tak buah? Tak ada kan? Nah, berarti dia kurang mendapatkan sunnah. Jelas ya? Sunnah kurang dapat. Dia nyari manis atau yang lain. Nyari manis yang lain, bukan manis dari buah-buahan, ya. Jadi sunnah ini maksudnya adalah dengan buah-buahan. Macam mana kalau dengan bakwan, pempek dan yang lain? Itu berbukanya sah, bukanya itu tetap batal puasanya. Tapi sunnah berbukanya kurang dapat, gitu ya. Sunnah berbukanya kurang dapat. Bahkan para peneliti zaman
sekarang ya menyebutkan bahwasanya mengkonsumsi buah terlebih dahulu itu lebih baik. Mengkonsumsi buah terlebih dahulu itu lebih baik untuk lambung kita sebelum kita mengkonsumsi makanan yang berat. Ya. Dan nilai ini berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan orang-orang modern. Orang modern itu kan buah terakhir, cuci mulut. Benar tak? Rasulullah sunnahnya buah terlebih dahulu, kemudian baru makanan-makanan yang berat. Nah itu sunnahnya. Salah satu ilahnya, para peneliti ini menyebutkan bahwasanya buah ini cepat untuk dicerna dan cepat membusuk di dalam perut. Makanya dia harus didahulukan. Nah, kalau buah itu terakhir, makanya makanan yang belum dicerna itu akan ditutupi oleh buah-buah yang lah busuk dulu yang di atas. Ya, itu salah satu perkataan dari peneliti-peneliti sekarang. Maka itu sunnah Rasulullah SAW berbuka dengan buah-buah terlebih dahulu dan yang manis-manis. Kalau tidak ada kurma ya cari yang lain. Semangke, pacak, jeruk, pacak, manggo, pacak, sawo, pacak, yang lain-lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak mesti harus kurma juga. Tapi kalaulah berubah bentuknya, ya, macam es dawat, kemudian es agar-agar, nah itu ada buagi, ya, itu kurang mendapatkan sunnahnya. Fa idza qudimal asya, kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ketika dihidangkan makan malam, fabda'u bihi qabla salatil maghrib wala tu'ajjilu an asyaikum. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika hidangan makanan itu sudah dihidangkan, maka mulailah terlebih dahulu dengan makanan itu sebelum kalian melakukan sholat, ya. Dan jangan kalian ulur. Ngulur maksudnya lame-lame. Ataupun janganlah kalian undur makan kalian itu setelah sholat, ya. Jadi kalau kita itu berbuka, disunnahkannya memulai dengan makan terlebih dahulu, ya. Kemudian baru sholat. Setelah sholat barulah kita itu makan makanan yang mungkin yang berat, ya. Atau misalkan kalau kita ingin memulai dengan makanan-makanan yang berat, ibu-ibu ini kan biasanya di rumah, tidak ada di masjid. Bapak-bapak biasanya yang di masjid, ya. Kalaupun ingin memulai dengan makanan-makanan yang berat, maka jangan mengulur waktu makan itu sampai mengulur waktu sholat maghrib sampai di akhir waktunya. Jelas ya? Jangan kelak pas nak maghrib, lakan jam 7 kurang baru nak sholat maghrib. Apa namanya? Terlalu menikmati makanan. Sama dengan kita sekarang ini kadang-kadang banyak yang berbuka sama-sama, ya. Ketika berbuka sama-sama itu malah mereka lupa untuk melakukan sholat maghrib. Ini bahaya nih, ya. Karena sholat itu hukumnya wajib, berbuka itu hukumnya sunnah, menyegerakan berbuka. Maka kalau kita menyegerakan berbuka, jangan sampai menyegerakan berbuka itu mengulur waktu sholat maghrib kita sampai mendekati waktu isya, ya. Apalagi sampai meninggalkan sholat, ya. Jangan sampai kita buka sama-sama sampai meninggalkan sholat maghrib. Nah ini tidak betul ini, ya, tidak sahih. Jadi itu salah satu sunnahnya adalah menyegerakan berbuka. Sunnahkan juga yang ketiga adalah memperbanyak doa. Ketika puasa memperbanyak doa, begitu juga ketika berbuka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa doa? Kadang-kadang kan orang bertanya, apa doa? Doa itu terserah ya. Ketika kita berpuasa, kita minta, ya Allah, dengan puasa ini aku meminta kepadamu untuk diberikan kesehatan badanku. Boleh tidak? Boleh. Jangan kita terpaku dengan apa doanya, apa doanya. Nah itu ya. Kecuali zikir ataupun doa-doa yang memang keluar dari lisan Rasulullah, silakan dikerjakan. Tapi kalau misalkan doa itu umum, maka mintalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah banyak-banyak. Ketika kita berpuasa misalkan ya, di siang hari kita berpuasa. Ketika kita berpuasa itu kita sedang masak makanan untuk keluarga kita. Ini yang ibu-ibu ya. Ini yang ibu-ibu. Dia masak makanan untuk keluarga. Ibu-ibu ini berdoa ketika dia masak makanan. Ya Allah, jadikanlah makanan ini berkah bagi keluargaku. Jadikan makanan ini kesehatan untuk keluargaku. Boleh tidak? Boleh. Ya, karena memang disunahkannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun doanya itu dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa Indonesia, tidak jadi masalah. Rasulullah SAW itu menyebutkan salah satu la turad da'watuhum as-shaim hatta yuftir wal imamul adil wal mazlum. Doa-doa orang yang tidak pernah Allah tolak. Doa yang tidak pernah Allah tolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, ini salah satu doanya orang yang berpuasa. Jadi kalau kita sedang berpuasa, banyak-banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda fitrihi da'watan ma turad. Di hadis yang lain, ketika ingin berbuka, orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak akan pernah Allah tolak. Nah, ini berarti mendekati makanan itu disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekati waktu berbuka. Ya. Kalau kita biasa ya yang berbuka di rumah ada kultum di TV kan? Ada kultum 7 menit. Maka sunnahnya di waktu-waktu itu kita juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir ketika berbuka, ya. Zikir ketika berbuka, hadis yang pertama Rasulullah SAW pernah menyebutkan Zahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ini salah satu zikir berbuka. Zahabal dhama, telah hilang rasa dahagaku. Wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ya. Maka keluh kesahku telah berakhir, kemudian rasa hausku juga telah hilang, dan pahala itu insyaallah bagi kita. Ini makna dari zikir yang tadi. Itu salah satu zikirnya yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ada zikir yang lainnya. Kalau kita zikirnya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh tak? Boleh juga. Ya. Tidak jadi masalah. Boleh juga menggunakan doa ini. Dikarenakan di hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan Allahumma laka sumtu. Nah, ini ya. Wa ala rizkika aftartu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi zikir kedua-duanya ini boleh. Tidak jadi masalah. Ya. Jangan kelak kita itu cuma menggunakan satu zikir, kemudian zikir yang lain itu kita sebut, nah ini tidak ada sunnah ini. Paham ya? Dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah. Dikarenakan diriwayatkan dari Rasulullah SAW, walaupun dengan lafaz yang lebih pendek, dengan kalimat yang lebih
pendek. Dan maknanya pun tidak berubah. Allahumma laka sumtu, ya Allah, dikarenakan engkau aku berpuasa. Wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu, makanya aku berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan dikarenakan rizki yang engkau berikan aku berbuka. Ya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan juga dengan rahmatmu wahai zat yang maha pemberi rahmat, aku berbuka dengan itu. Sahih maknanya. Kalau di sini Allahumma laka sumtu, ya Allah aku berbuka dikarenakan engkau. Ya. Dan aku berpuasa dikarenakan engkau. Wa ala rizkika aftartu, dan aku berbuka dikarenakan rizki yang engkau berikan kepadaku. Sahih maknanya. Ya. Jadi lafaz-lafaz ini boleh digunakan ketika berbuka. Ya. Dua-duanya tidak jadi masalah. Adapun misalkan cuma mengambil satu zikir, kemudian mencela orang yang menggunakan zikir yang lain, nah ini tidak ada sahih ini. Ya, tidak benar. Dikarenakan dua-duanya betul. Ya. Kemudian salah satu yang disunahkan juga ketika berpuasa adalah menahan lisan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, ini sunnah berpuasa. Karena kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa, Rasulullah SAW pernah menyebutkan ya, rubba sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Jadi rugi kita. Kalau kita berpuasa cuman dapat lapar dan haus saja, rugi. Makanya disunahkan juga ketika kita berpuasa, amalan-amalan yang lain itu harus ngikut. Ya. Karena kenapa? Karena ketika kita rela meninggalkan makanan, padahal makanan itu kan butuh badan kita ini, kita rela kita tinggalkan. Minum kita rela kita tinggalkan. Kenapa dosa tidak rela kita tinggalkan? Maka harus rela juga dosa itu kita tinggalkan. Ya. Terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan mulut. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan jelek, kemudian amalan-amalannya jelek, falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak ada urusan dengan puasa dia, walaupun dia itu meninggalkan makanan dan minuman dia. Tidak ada urusannya Allah Subhanahu wa taala dengan makan minum dia. Ya. Jadi seperti itu. Hadis yang lain, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan haus saja. Puasa bukan hanya menahan makan dan haus saja. Innama as-siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu juga harus menahan lagwun. Lagwun itu perbuatan-perbuatan keji. Warrafath, rafath itu perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan zina. Ya, berhubungan dengan zina. Contohnya misalkan ada orang lewat, wah bagus dia, nah itu dia. Ya. Perkataan-perkataan yang berhubungan dengan zina. Fa in sabaka ahadun, kalau orang itu mencela dirimu ketika puasa, ada orang yang mencela kita. Ya.
Au jahula alaik fakul inni shaim, atau ada orang yang membuat kita itu resek gitu loh. Sampailah dia nih mencela misalkan ya. Maka katakan, kata Rasulullah SAW, aku berpuasa. Ya, katakan aku berpuasa. Yang punya pertanyaan langsung tulis ya. Di atas apa namanya? Di atas rak buku itu ada kertas. Nah, itu menulis kelak di situ. Langsung antar sini kelak. Agak beberapa poin ini, agak 2 poin. Ya. Di atas rak buku itu ada kertas, tulis di situ. Ah, tuh, pakai kertas tuh, Bay. Kemudian salah satu sunnah juga, sunnah dalam melakukan puasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau tadi larangannya adalah larangan untuk perkataan kotor, maka ini sunnahnya juga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Dikarenakan ketika kita berpuasa, pahala-pahala kita itu akan Allah lipat gandakan. Dan pahala yang paling banyak, yang paling mudah kita dapatkan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan Rasulullah SAW juga pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah paling baik akhlaknya dan paling baik ketika beliau berada di bulan Ramadan. Fahina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan ketika beliau bertemu dengan Jibril, Rasulullah SAW itu ketika bulan Ramadan bertemu dengan Jibril dan mempelajari Al-Quran, ya, belajar Al-Quran. Fayudarisuhul Quran, wala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Setiap bulan Ramadan Rasulullah SAW itu mempelajari Al-Quran, belajar dengan Jibril. Dan Rasulullah SAW itu adalah paling baik akhlaknya, bahkan lebih indah dari angin yang kita rasakan. Angin yang rasakan itu misalkan kita dalam keadaan panas, kita berteduh kemudian ada angin, nah, itu paling seger rasanya kan, sejuk rasanya. Rasulullah SAW itu lebih dari itu akhlaknya, rasanya itu selalu menyejukkan para sahabat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian hukum bersiwak terakhir ya. Terakhir hukum bersiwak. Bersiwak itu apa? Sikat gigi. Tapi sikat giginya menggunakan kayu siwak. Menggunakan kayu siwak. Ya. Imam Tirmizi pernah menyebutkan, lam yara asy-Syafi'i bisiwak awalan nahar wa akhirahu ba'san. Imam Syafi'i tidak menyangkal ataupun tidak menganggap orang-orang yang bersiwak di awal siang dan di akhir siang berdosa. Jadi tidak apa-apa kalau kita ingin melakukan siwak. Siwak hukumnya tetap sunnah walaupun dalam keadaan berpuasa. Ya, siwak membersihkan mulut tetap sunnah walaupun dalam keadaan berpuasa.
Ya. Tapi para ulama menyebutkan, termasuk guru-guru kita, dikarenakan kita sekarang itu jarang yang pakai siwak kayu. Ya. Rasulullah SAW itu bersiwak itu sering. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW itu siwaknya berada di kantong. Dalam riwayat berada di telinganya. Siwak Rasulullah SAW itu. Ya. Kalau kita sekarang itu siwaknya berada di kamar mandi pagi sore. Benar tak? Pagi itu mandi pagi, sore itu sebelum tidur kita bersiwak. Ya. Maka para ulama menyebutkan siwak yang di WC, sikat gigi yang di WC itu yang menggunakan odol, ada rasa ya. Ada rasa pedas, rasa stroberi, rasa apa? Itu jangan digunakan ketika berpuasa. Hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tapi kalau kita menggunakan siwak yang kayu itu, siwak ada yang dijual kayu siwak, ya. Kalau kita menggunakan itu, maka hukumnya tetap sunnah. Tetap sunnah. Ya. Karena kan kayu itu netral, rasanya deh. Dan memang hanya untuk membersihkan mulut. Ya. Hanya digunakan untuk membersihkan mulut. Dan Rasulullah SAW itu membersihkan mulut lebih dari 2 kali. Ya. Sebelum sholat, Rasulullah SAW itu membersihkan mulutnya sebelum sholat. Ya. Kemudian ketika beliau keluar rumah, beliau juga membersihkan mulutnya. Ketika beliau ingin bertemu dengan orang lain, bersiwak Rasulullah SAW. Ketika beliau ingin tidur, beliau bersiwak. Jadi Rasulullah SAW itu selalu, ataupun kita dapatkan banyak melakukan siwak dalam seharinya, bukan hanya 2 kali. Maka kalau menggunakan kayu siwak, hukumnya tetap sunnah. Tetap sunnah. Adapun menggunakan sikat gigi yang pakai odol dalam keadaan kita berpuasa, maka hukumnya makruh. Makruh dibenci. Hukumnya makruh. Ya. Sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Minggu depan kita bahas sesuatu yang diperbolehkan. Boleh itu hukumnya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan ketika berpuasa. Ya. Jadi hari ini kita membahas adab-adab ataupun sunnah dalam melakukan puasa. Minggu depan insya Allah kita membahas sesuatu yang diperbolehkan ketika puasa. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Waktu sholat tahajud itu bagusnya jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Nisfahu awingkus minhu qalila. Sepertiga malam berarti jam 12 sepertiga ya. Jam 2. Jam 2 sampai waktu subuh, sampai masuk waktu subuh. Nah, itulah waktu terbaik untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Apakah hukum menangis ketika berpuasa? Boleh. Ya. Nangis ketika puasa boleh tak? Boleh. Batal tak? Tak ada batal. Ya, orang yang menangis ketika berpuasa tidak batal puasanya, kecuali air mata misalnya tetelan misalnya batal puasa. Lanu oge banyak air mata ya. Jadi kalau dia itu menangis tidak jadi masalah, boleh ya hukumnya. Bagaimana adab ziarah kubur bagi perempuan? Ziarah kubur ya. Ini anak pernah bahas di kajian bapak-bapak ini.
Ziarah kubur bagi perempuan ulama berbeda pendapat. Ya. Ulama berbeda pendapat. Dengar-dengar ya. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan tetap disunnahkan ziarah kubur. Sunnah apa maksudnya? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, tetap sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Rasulullah SAW. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku sebelumnya melarang kalian melakukan ziarah kubur, sekarang ziarahi kubur itu. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kematian. Imam Syafi'i menggunakan dalil umum. Ya. Makanya wanita juga disunahkan untuk melakukan ziarah kubur. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad ini muridnya Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad, perempuan malah tidak boleh ziarah kubur. Dikarenakan perempuan itu mudah menangis. Sehingga ketika dia menangis, banyak yang ngeratap di kubur. Paham enggak? Ya. Jadi pahami sebab ya. Ngapain ulama nyebut haram nih sebab apa? Ngapain ulama nyebut sunnah ini alasannya. Jadi jangan kalau kita nengok pendapat ulama yang berbeda dengan kita, ulamanya yang kita cela, jangan. Itu tidak beradab kita dengan ulama. Ya. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan la'anallahu zawaratil kubur. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Nah, di sini Imam Ahmad menyebutkan perempuan ziarah kubur haram. Ya, perempuan ziarah kubur haram. Kalau kita ingin mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka ziarah kubur kita itu harus ziarah kubur yang mengingatkan kita itu akan kematian. Itulah. Maka salah satu adabnya apa? Aisyah ketika itu pernah ngintip Rasulullah. Aisyah ya, pernah ngintip Rasulullah SAW. Karena ketika itu Aisyah itu Rasulullah SAW itu tidur di rumahnya Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah kan. Kemudian di pertengahan malam Rasulullah SAW itu hilang di atas kasur. Aisyah langsung curiga nih. Kalau Rasulullah ini gi ke bini yang lain itu, malam ini gilir aku kabur ke bini yang lain. Jadi Rasulullah SAW itu diintip kemana Rasulullah SAW ini. Ya, diikuti Aisyah di belakang. Ternyata Rasulullah SAW itu berada di kuburan Baqi. Rasulullah berada di kubur Baqi. Ya. Dan ketika itu, ketika Rasulullah SAW keluar dari kuburan Baqi, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada Aisyah doa. Maka salah satu adab ketika berziarah kubur adalah doa untuk yang dikubur. Paham ya? Berdoa untuk yang dikubur. Terutama salah satu doanya yang sepakat ulama adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ini yang mudah ya, yang mudah dihafal. Ya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang dikubur. Ini salah satu doanya. Disunahkan juga berdoa apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berada di dalam kubur. Ya, ini juga salah satu adab ketika kita melakukan ziarah kubur. Tapi kebanyakan perempuan sekarang ke kubur itu malah berhias kadang-kadang. Itu yang aneh. Dia ke kubur kemudian pakai gincu mira-mira, pakai celak. Nah, ini yang kadang-kadang keluar dari maksud para ulama. Paham ya? Yang seharusnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian, malah menjadi ajang beradu cakep di kubur itu. Ya. Ajang beradu cakep. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu salah satu adabnya.
Ya. Adapun misalkan orang-orang sekarang di kubur itu membaca Al-Qur'an. Benar enggak? Ya. Di Quran membacakan di kuburan membacakan Al-Qur'an. Ya. Kemudian membacakan surat Yasin diperluas. Ini mereka mengambil dari perkataan ulama yang inti perkataan ulama ini adalah bacaan orang yang masih hidup apakah bermanfaat untuk mayat. Itu baik permasalahannya. Itu bab. Setelah bab itu maka keluar tadi membaca surat Yasin di dalam kuburan, ya, membaca Al-Qur'an di kuburan. Tapi praktek masyarakat kita ini yang kita sayangkan, kadang-kadang mereka membaca Al-Qur'an itu cuma di kuburan. Tapi di rumahnya mereka tidak membaca Al-Qur'an. Salah enggak? Salah. Gitu loh. Seolah-olah Al-Qur'an itu hanya dibutuhkan oleh mayat. Kita yang hidupnya tidak butuh Al-Qur'an. Nah, ini yang seolah-olah membuat image seperti itu. Gitu loh ya. Makanya ana sendiri ya, ini bukan konon katanya, ana pernah bertemu dengan seseorang ketika dia mendengarkan Al-Qur'an dia tuh nangis. Nangis ngape? Kang ngape maca Qur'an dia dapat aku takut. Aku dengar Al-Qur'an ini seolah-olah aku nehem taragikan mati. Jadi Al-Qur'an itu hanya untuk orang mati. Gitu loh. Bukan untuk orang hidup. Kalau orang hidup itu dengarnya yang disko-disko. Wah, itu menurut dia nih. Kan kacau nih ujung-ujungnya. Ya. Jadi salah satu adabnya tadi ya, mendoakan orang yang ada di kuburan, ya. Kemudian mengucapkan salam. Ya. Adapun adab-adab ziarah kubur secara umum, yang pertama, tidak boleh duduk di atas kubur. Nah itu Rasulullah SAW itu menyebutkan kalian itu menginjak bara api lebih baik daripada kalian itu duduk di atas kubur. Nah, itu salah satunya. Ya. Kemudian salah satu adab yang lain adalah melepaskan sendal ketika kita masuk ke dalam kuburan. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalaupun kita pakai kasut, apalagi perempuan misalkan dia untuk menutup auratnya, tidak jadi masalah. Ya, itu. Jadi intinya dua tadi adalah memberi salam kepada ahli kubur, kemudian mendoakan orang yang ada di kubur. Jangan minta doa ya. Jangan minta doa di kubur. Adapun misalkan orang minta doa di kubur, ini salah ini. Beberikan kubur. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang boleh adalah mendoakan orang yang di kuburan. Tapi kalau meminta dengan orang yang di kuburan, itu pacak lain nilai. Nilainya bisa berbeda. Pacak syirik ini. Ya, jadi seperti itu. Apa arti sholat tahiyatul masjid? Apa arti? Arti tahiyah itu artinya menghormati, penghormatan kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka salat sunnah. Salatlah sunnah 2 rakaat penghormatan kita kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu arti salat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan kepada seorang laki-laki yang masuk masjid, kemudian laki-laki itu langsung duduk. Rasulullah tegur, "Kum, berdiri. Janganlah engkau duduk sebelum engkau sholat 2 rakaat. Tahiyatan itu penghormatan kepada masjid." Ya, makapun ibu-ibu itu macam ini juga. Kalau misalkan sholat asar di rumah misalkan, baru datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid sunnah hukumnya. Ya, hukumnya sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Bolehkah kita melakukan sholat tahiyatul masjid di teras masjid? Atau harus di dalam masjid? Teras masjid yang lantai kuning maksudnya? Yang lantai kuning kan? Boleh. Tidak boleh melakukan tahiyatul masjid di luar pagar. Nah, itu berarti bukan ke sholat tahiyatul masjid lagi itu. Ya. Kalau di dalam masjid, di dalam pagar masjid, di dalam lingkungan masjid masih boleh. Sama dengan misalkan kita itu pergi ke Makkah, Madinah. Di Madinah itu kan bosak perkarangan masjidnya.
bangunan masjidnya jauh. Nah sekarang kita berada di halaman, di teras masjid, belum masuk ke dalam bangunan. Boleh tidak kita tahiyatul masjid? Boleh. Ya. Karena itu masih perkarangan, masih disebut masjid. Ya, masih disebut masjid. Apakah setiap datang ke masjid kita harus sholat tahiyatul masjid? Harus, ini wajib. Tidak wajib. Ya, tidak wajib, tetapi sunnah. Ya, jadi seperti itu. Gak ada soal yang lain. Habis ya? Lagi ada kertas di belakang? Lagi ada pertanyaan enggak? Lagi ya? Kalau lagi kita tutup. Insyaallah kita lanjut minggu depan ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?